Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perjumpaan hari ini, renungan pada hari ini cukup menggelitik saya katakan. Ya, menggelitik kenapa? Karena ini sangat lucu sebetulnya ya. Lucu ya. Karena apa? Karena banyak orang yang mengaku saya orang Kristen, ya sudah lama, saya sudah lahir baru, saya sudah menjadi manusia baru. Ya, ini lucu sekali ya. Banyak orang mengaku seperti itu. Tetapi kedewasaan rohaninya tidak tampak. Kedewasaan rohaninya tidak tampak. Dan orang yang melihat sekitarnya atau lingkungannya, kok begitu-begitu ya Pak Pendeta? Ya sering saya dengar begitu. Kok orang mengaku dirinya Kristen, kok hidupnya begitu-begitu ya Pak Pendeta? Mana buktinya dia dewasa rohani? Padahal Pak Pendeta dia sering ke gereja loh Pak Pendeta. Dan yang lebih parahnya adalah yang sudah jadi pengerja di gereja atau pengurus gereja. Nah, dia pengurus gereja loh Pak Pendeta. Tapi kok kehidupannya masih seperti anak-anak ya Pak Pendeta. Childish. Tidak menunjukkan orang yang sudah di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh di dewasa rohani. Nah pada hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau memberikan renungan ya. Untuk membuat kita lebih lagi dewasa rohani secara nyata gitu maksudnya. Ya, jadi judulnya adalah harus ada bukti. Nah ini. Dalam kedewasaan rohani saya ambil judul yaitu harus ada bukti. Ya jangan kita dewasa rohani hanya semacam teori. Saya katakan hanya sebatas teori. Kedewasaan itu harus dengan perbuatan, sikap, attitude, etika. Ya, saya ulang lagi. Ya, kedewasaan rohani itu harus dibuktikan dengan sikap, perbuatan, attitude, etika harus tampak dari luar. Karena apa yang ada di dalam hati itu tampak dari luar. Jadi jangan katakan saya sudah dewasa, saya sudah lahir baru, sudah manusia baru, saya sudah bertobat. Ya, apalagi sudah jadi pengurus gereja lagi, pelayan Tuhan. Ya, tapi kehidupannya masih anak-anak. Dia tidak bisa membuktikan bahwa dia orang yang sudah akil balik dalam kerohaniannya. Nah hari ini kan saya katakan tadi menggelitik. Supaya kita betul-betul menunjukkan kita adalah orang yang sudah dewasa secara rohani. Bukan karena fisik kita ya yang sudah semakin tua, mungkin rambut kita sudah ubanan. Ya, tapi saya katakan firman Tuhan pada hari ini tidak karena orang yang dewasa atau akil balik rohani bukan berdasarkan fisik atau umur. Ya. Tetapi karena iman yang bertumbuh, iman yang semakin kokoh, dan sikap, bukan hanya iman saja, sikapnya, tindakannya, perbuatannya, attitude-nya, karakternya, etikanya, semua ditunjukkan. Ya kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan pernah melihat begini. Ya karena dia merasa dirinya lain Tuhan kali ya, terus sombong rohani dia, sombong rohani. Terus dia tidak menganggap orang ini, dia menganggap rendah orang lain, dia menganggap rendah orang lain, dan sehingga dia merasa dia paling hebat dan paling benar. Orang melihat dia seperti itu kan sombong rohani, dan orang melihat itu seperti anak-anak. Saya katakan seperti anak-anak, karena dia merasa dirinya sudah hebat ya, mungkin dari penghasilan atau kehidupan ekonominya. Dia menganggap enteng. Dia menganggap enteng orang lain. Saya juga pengurus gereja, ya. Saya sudah pelayan Tuhan. Secara ekonomi status saya baik, ya. Sehingga dia merasa sombong. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, pada hari ini mau ditegur bagaimana kita harus buktikan orang yang sudah dewasa. Ya. Banyak hal yang harus kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan membuktikan bahwa kita adalah orang yang sudah dewasa secara rohani. Bukan hanya bangga secara fisik, ya, umur, terus dari status. Tidak. Orang dewasa rohani itu dari sikap, saudara, perbuatan, attitude, dan etika. Ya. Nah, saya mengambil landasan firman Tuhan setelah saya tadi berikan prolog, yaitu Ibrani 5 ayat 14. Ibrani pasalnya yang kelima ayat 14. Saya akan bacakan landasan firman Tuhan.
Orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya ulang lagi. Orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan pada hari ini mau menyatakan bahwa orang-orang yang dewasa rohani tentunya adalah orang-orang yang ada 3 poin. Yang pertama adalah orang-orang yang merendahkan hati. Yang mau merendahkan hati, dia mau melayani. Rohnya menyala-nyala tadi. Ya, jangan seperti yang tadi saya katakan yang tadi contoh orang yang sombong rohani. Itu bukan dewasa rohani. Orang yang sudah dewasa rohani, dia menyadari dirinya ya untuk melakukan yang baik tentunya. Orang melihat dia melakukan yang baik, tentunya dia harus punya roh yang menyala-nyala. Dia melayani Tuhan, melayani kehidupannya, melayani keluarganya, melayani tetangganya, melayani sesamanya. Kata melayani semua dilayani dengan baik. Dan dia terkenal orang baik karena dia mau melayani, merendahkan hati. Ya, itu ciri pertama orang yang mau dewasa rohani adalah orang yang mau melayani. Itu dewasa rohani. Sehingga orang tidak melihat kesombongan tadi yang tadi saya katakan. Mentang-mentang dia punya status pengurus gereja atau pelayan Tuhan dan ekonomi baik, dia anggap rendah orang lain, itu tak baik. Nah, yang pertama saya katakan dia harus punya kerendahan hati dan punya roh yang melayani dengan menyala-nyala. Ya, menyala-nyala sehingga orang melihat, wis, dia sudah dewasa rohani ya. Sekalipun mungkin kondisinya sudah letih dia. Ya, apalagi dia diberkati dengan harta, mungkin status dia. Kok dia mau melayani? Orang kan akan terkagum-kagum. Ya, saya pernah ada kesaksian bagaimana di suatu negara Malaysia ya. Di suatu negara di Malaysia. Saya terkagum-kagum dengan bapak ini. Bapak ini adalah seorang pengusaha besar. Ya. Dia punya grup holding, perusahaannya besar sekali. Dan rumahnya besar, saya udah pernah ke rumahnya, dan mobilnya begitu banyak, dan anjingnya besar-besar juga lagi, dan perusahaannya juga besar, ya. Dia punya perusahaan banyak sekali, ada punya hotel, punya perusahaan kayu, dan macam-macam dia punya perusahaan, ada 8 perusahaan dia punya. Saudara bayangkan, seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha, saya sebutkan namanya, saya kenal betul, saya tahu rumahnya, ya. Saudara, apa yang terjadi itu? Dia bangun gereja, saudara. Dia bangun gereja. Dalam arti hanya bukan fisik, tapi dia bertanggung jawab pada kehidupan gereja. Pastornya, pendetanya maksud saya, pengurus gerejanya. Ya, dia bertanggung jawab, saudara. Dan bukan hanya itu, nah kelebihan dia melayani. Tadi saya katakan dia tidak sombong rohani, padahal dia punya status loh. Dia punya mobil mewah, dia punya pengusaha besar, saudara. Saudara tahu? Karena di sana ibadah dimulai jam, kalau tidak salah saya lupa, jam 9 pagi atau 10 pagi. Dia berangkat dari rumah tidak pakai mobil, saudara. Dia bangun, habis dia berdoa pagi, subuh. Dia bangun dan tidak mandi, dia pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sepatu sport, dia datang ke gereja, saudara. Itu pengusaha besar, saudara, datang ke gereja. Saudara, apa yang terjadi? Dia bersihkan gereja itu. Tidak dia suruh orang lain, dia bersihkan. Dia bersihkan gereja. Dia bersihkan gereja. Sebelum hamba Tuhan datang, sebelum pastor atau pendetanya datang, dia sudah bersihkan gereja. Lebih kurang 1 jam sampai 2 jam dia bersihkan gereja. Setelah itu dia pulang, dia mandi, sarapan, dia baru datang ke gereja bersama keluarganya. Dan bukan hanya itu, di dalam gereja pun dia melayani lagi. Setelah pulang dia, gereja selesai, dia melayani lagi. Coba saudara bayangkan, sampai saya bingung lihat orang itu. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan bingung lihat orang. Seorang pengusaha besar, saudara. Pengusaha besar, bukan main-main. Ya. Kok bisa ada orang seperti ini, saudara?
Terus saya tanya kepada dia, Datuk, saya panggil Datuk, kenapa kau berbuat seperti ini? Apa dia jawab? Saya bisa seperti ini karena Tuhan yang saya percayai. Yang membuat saya ini ada seperti ini karena Tuhan. Saudara bayangkan, seorang kaya, yang kaya raya, bukan kaya lagi, kaya raya. Perusahaan yang banyak, punya hotel, punya perusahaan kayu. Ya. Tapi hidupnya melayani Tuhan. Penuh kebersahajaan. Saya ingat dia pagi-pagi, saya kalau bangun pagi, kami sarapan, breakfast, ya, di bawah kantornya, ya, di tempat kantornya, di bawahnya itu ada kantin. Saya ingat di lantai 1 di basement, ya, ada sarapan. Dan dia selalu setiap pagi datang ke tempat itu untuk bersama-sama dengan kami berdoa dan sarapan. Coba bayangkan, ini orang saya bilang rendah hati benar ya, saya bilang. Sehingga saya segan lihat dia, jujur saja, segan. Padahal dia kaya raya, jadi segan saya lihat dia. Bukan karena kekayaan, tetapi karena kerendahan hatinya. Coba saudara bayangkan. Dia dewasa banget, saya bilang. Dan dia bilang, Pastor, saya bilang. Karena saya dipanggil pastor. Pastor, hidup ini hanya sementara, Pastor. Semua kekayaan itu tidak akan saya bawa. Saya harus melayani. Kalaupun saya punya perusahaan untuk kesejahteraan pegawai saya. Wah, saya bilang ini orang hebat, saya bilang. Sampai terbingung-bingung. Sampai hari ini sih saya masih terbingung-bingung dengan cara pola hidup. Dan saudara tahu. Tapi saya nggak melakukan itu. Waktu saya diundang ke kantornya, dia memang meminta saya menjadi salah satu direktur perusahaan dan membuka toko buku. Karena di sana sangat susah buka toko buku rohani, ya, toko buku rohani tentunya. Dan saya buka percetakan segala macam. Dia minta saya pindah ke sana dan dia sediakan rumah 2 lantai dan mobil yang mewah tentunya. Waktu saya ngobrol-ngobrol dengan dia di kantornya, di ruangannya, dia menjanjikan ini, menjanjikan itu. Kalau pastor mau pindah ke negara ini dan menjadi warga negara sini dan bersama istri dan anak, saya sediakan segala macam. Waduh, saya berbincang dengan dia. Waktu berbincang, saya lihat sudah ada tamu menunggu. Ya, terus dia datang, dia panggil itu tamu. Ternyata ada pastor-pastor lain, pendeta-pendeta maksud saya. Dan saya tanya kepada sekretarisnya, itu mau ngapain itu pastor-pastor itu berjumpa dengan datuk itu, saya bilang, pengusaha itu. Ya biasalah, laporan mereka, progres pelayan mereka, dan setiap bulan mereka menerima gaji dari datuk ini. Hah? Terima gaji? Saya bilang, iya. Makanya dia bilang sama saya, Pastor, bawa saja keluarga di sini, hidup di sini, kita jamin hidup pastor. Wow, saya bilang, hebat sekali orang ini, rendah hati dan memberikan setiap bulan semua hamba Tuhan dari mana saja, mau dari utara, selatan, barat, dia yang tidak kenal pun dia berikan. Saya tergagum-gagum lihat orang ini. Tapi waktu saya tanya kepada istri dan anak saya, mau nggak kita pindah ke sana? Waktu itu anak saya masih kecil. Nah, mereka bilang tidak mau, Pak. Ya, akhirnya kami keputusan, saya hanya menginjil saja, ya, setahun 2 kali datang, ya, sambil mengajar juga tentunya, sambil rekaman juga. Di sana saya rekaman, dia punya studio, ya, seperti itu yang saya lakukan, dan pendekatan dan berdoa. Dan saya bilang, saya tolak kalau saya tidak mau jadi direktur, biarlah saya jadi pendeta saja, Datuk, saya jadi pelayan Tuhan saja. Dan dia hormati keputusan saya, ya, kami berteman sampai hari ini. Jika saya datang ke sana, pasti dia terima. Tapi yang saya mau ambil dari cerita ini, ya, kesaksian hidup saya. Orang ini betul-betul rendah hati. Dia mau melayani. Ini dewasa rohani. Tapi bukan berarti dia tiba-tiba seperti itu. Dia punya masalah juga yang tidak baik masa lalu. Tapi dia begitu setia kepada istri dan anaknya. Begitu setia, betul. Saya lihat kehidupannya sangat harmonis, luar biasa. Dia sayang kepada keluarga, dia sayang kepada gereja, sayang kepada hamba Tuhan. Ini orang yang dewasa. Jadi sikap, attitude yang saya katakan, etika, karakter itu dia tunjukkan. Betul-betul orang yang sudah dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua saya melihat adalah
Orang yang dewasa rohani adalah orang yang tidak suam-suam kuku, ya, yang tidak mudah digoyahkan, ya, tidak suam-suam kuku. Ada persoalan, langsung kenapa nih Tuhan, marah-marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Ya, kita harus buktikan, sekalipun saudara mempunyai persoalan atau digoncang, ya, jangan jual iman saudara. Kadang-kadang ada karena persoalan, ya ditawarkan pindah kepercayaan, mau saja, ya sepenting saya bisa survive dan naik pangkat, bisa dapat posisi, jabatan, harta, wah, fasilitas. Ada orang seperti itu. Nah, itu nggak dewasa rohani, saudara. Ada juga dia suam-suam kuku, ya, ada persoalan terus dia lari, ya. Orang yang sudah dewasa rohani tidak perlu lari, ya. Gara-gara persoalan sakit penyakit, lari kepada orang-orang, katanya orang pandai lah, katanya saya nggak ngerti di pandainya di mana, ya. Orang-orang pintar lah, pintarnya di mana saya nggak tahu. Dia lari, ya, ke dukun-dukun maksud saya, ya. Bukan lari kepada Tuhan. Ada seperti itu, ada, ya. Itu orang yang nggak dewasa rohani. Dia tunjukkan ada persoalan suam-suam kuku, dia lari daripada Tuhan. Itu juga nggak baik, saudara. Ya, saya ingat itu Datuk itu, yang bagaimana dia menghadapi, kalau tidak salah pada saat itu dia menghadapi putrinya atau menghadapi kecelakaan atau sakit, saya tidak tahu, ya, lupa saya. Kecelakaan, yang jelas menghadapi persoalan yang berat. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak lari, saudara. Ya, imannya harus kuat, ya. Dan dia menyadari ada kesalahan, dia sadari. Memang awalnya dia goncang. Ya, saya dengar dari teman saya, seorang pastor di sana, dia goncang. Tapi pada akhirnya dia menyadari kesalahannya. Ada kesalahannya, ada. Dia menyadari. Coba bayangkan orang yang seperti itu, ya, luar biasa. Jadi jangan suam-suam kuku. Kita harus kuat, iman kita kuat. Orang yang dewasa rohani punya iman. Karena saya mau katakan, ya, ikut Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Ikut Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Ikut Tuhan pasti punya persoalan dan masalah kehidupan. Sehingga kita perlu mempunyai iman yang kuat. Kadang-kadang kita menghadapi pencobaan, loh, saudara. Ya, menghadapi pencobaan karena kesalahan kita tentunya. Mungkin kita buka celah. Ya, kita buka celah misalnya. Akhirnya diseranglah oleh si iblis. Nah, disinilah tunjukkan kedewasaan kita. Kita harus buktikan. Kita berbalik lagi kepada Tuhan, menyadari kesalahan, dan kita bersihkan diri kita, dan kita berseru sama Tuhan. Itu orang dewasa rohani. Jangan menyalahkan Tuhan terus. Waktu zona nyaman Anda puji Tuhan, hebat, ya. Tapi ada persoalan, Anda nggak datang kepada Tuhan, malah lari ke tempat orang-orang, katanya orang pintar. Tahu pintarnya di mana saya nggak tahu, ya. Nah, seperti itu. Nah, orang yang seperti itu nggak dewasa rohani. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mencatat, ya, orang yang dewasa rohani tidak lagi menuruti hawa nafsunya. Barang siapa menjadi milik Kristus, Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, dan seorang yang dewasa rohani adalah seorang hidupnya pasti berbuah. Ada buah roh yang dihasilkan, sehingga hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, ini yang ketiga terakhir. Dia harus menyalibkan kedagingan dan berbuah roh. Ya dong, tentunya orang yang dewasa rohani jangan lagi memuaskan segala hawa nafsu, ya. Hedonisme lah, ya. Kenikmatan kedagingan lah, dia masih puaskan, ya. Tidak perlu lagi. Saya mau katakan orang yang masih suka mabuk-mabukan itu belum menyalibkan kedagingan. Orang yang masih senang hedonisme, ya, itu belum menyalibkan kedagingan dan belum dewasa rohani, childish. Itu masih childish. Mau datang ke event atau ke gereja atau pertemuan harus yang bermerek, ya. Harus yang mahal gitu, ya. Itu menunjukkan pamer. Pamer bagi saya itu pamer.
Orang yang di dalam Tuhan gak suka seperti itu. Terus pertanyaan Pak Pendeta, boleh gak kita yang mahal? Boleh. Anda punya uang kok, hak asasi, tapi berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saudara bisa melakukan beli tas yang mahal misalnya, ya boleh. Kenapa gak boleh? Saya bilang boleh. Beli jam tangan yang mahal Rolex sekalipun boleh. Yang 1 miliar pun boleh, gak salah. Tapi jangan salah saudara. Kalau saudara bisa beli jam tangan Rolex yang mahal, ya, beli tas yang mahal 1 M lebih, 1 miliar lebih, saudara sudah lakukan untuk Tuhan gak 1 miliar lebih juga? Ada keseimbangan gak hidup itu? Jangan saudara hedonisme untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan pelit. Nah itu saya katakan, orang yang sudah dewasa rohani, dewasa ya saya katakan, dia buktikan bahwa hidupnya adalah harus berimbang dan matikan segala hawa nafsu itu harus dimatikan. Dan dia harus berbuah roh. Mana kasihnya? Mana kasihnya? Kalau Anda egois, hedonisme, yang penting gua tampil beda, hebat kan? Nah, itu kan mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Mencuri kemuliaan Tuhan lah. Biar dikatakan, kita hebat, tenar, si itu kaya. Untuk apa, saudara? Anda mati juga hanya diingat pada saat dikubur. Paling lama seminggu, selebih itu, saudara dilupakan sudah. Ya sudah dilupakan. Kalau paling hebat saudara dibikinlah biografinya di TV ini lagi. Cuma sampai situ sudah selesai. Nggak ada gunanya. Jadi saya mau katakan, orang yang dewasa rohani harus dibuktikan, harus ada bukti. Yang ketiga itu yang terakhir adalah matikan segala hawa nafsu, kedagingan, dan kita berbuah roh. Ya. Jadi mau saya katakan, boleh nggak Pak Pendeta kita punya mobil Jaguar? Boleh. Ya boleh. Anda mau beli mobil Jaguar, mau Lamborghini juga boleh, nggak salah, nggak dosa itu. Tapi kalau saudara berdosa, kalau Anda punya Lamborghini, tapi untuk Tuhan Anda pelit, nah itu dosa, dosa itu. Ya, kenapa? Anda hedonisme, keegoan itu namanya, menikmati kedagingan tidak berbuah roh. Mana kasih itu? Harus dong, berbagi juga. Tapi tidak sedikit ya, tidak sedikit banyak orang yang memang kaya, yang mampu, dia diberkati Tuhan seperti yang tadi saya katakan ya, seorang datu tadi, dia mampu berbagi. Jadi pendeta dari manapun, mau dari Indonesia, mau dari mana, dia bagi. Ya dia mampu, dia punya mobil. Ya saya aja selama di sana dikasih mobil Toyota Land Cruiser ya. Dia diberikan 1 Land Cruiser, rumah 2 lantai, saya tidur di situ. Ya saya tidur. Nah, tapi dia mampu memberikan, kalau dia dapat keuntungan, dia bisa nikmati mobil yang mahal, tetapi dia juga bisa memberikan untuk Tuhan. Pelayanan itu tadi saya katakan, pagi-pagi dia bersihkan gereja dulu 1 jam sampai 2 jam. Dia katakan sambil sport, dia olahraga. Dia bilang anggap itu sport, olahraga. Coba bayangkan, pada bersihkan gereja saudara. Dia waktu di ibadah dia melayani lagi. Selesai ibadah dia selesaikan lagi. Nah itu kan luar biasa. Apa yang kurang dia keluarkan uangnya. Coba Anda bayangkan, orang seperti ini kan luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa. Dia kaya, rumahnya mewah, gedungnya mewah, tapi dia bisa memberikan yang terbaik. Ya itu ada perimbangan. Saya ingat teman saya ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia. Ya, seorang hamba Tuhan dari Indonesia. Dia menikah dengan wanita di sana. Dia bantu. Coba. Padahal dia nggak begitu kenal. Ya, bukan saudara, bukan teman, bukan pendeta di gereja dia, enggak. Tapi karena dia tahu dia hamba Tuhan, dia bantu. Coba bayangkan. Saudara, dia bantu. Jadi kalau dia bilang begini, saya bisa bikin resepsi dan acara perjamuan atau acara apa di rumah saya atau di perusahaan saya juga harus bisa berikan kepada hamba Tuhan dan gereja bikin yang sama. Dia bilang begitu, prinsip hidupnya luar biasa bagi saya. Jadi dia sudah matikan kedagingan, ya, dan dia punya buah. Nah itu. Jadi kalau ditanya, Pak Pendeta, boleh nggak saya kaya raya? Boleh, saya bilang. Kenapa nggak boleh? Sangat boleh malah. Karena dengan kekayaanmu itu bukan hanya kau saja menikmati, tapi kehidupan rohanimu pun dinikmati. Harus punya kehidupan rohani dong. Nah itu kehidupan yang saya tahu ada beberapa orang kaya ya, itu hebat saya bilang. Kenapa? Dia bisa bangun gereja dengan uangnya sendiri, nggak pakai uang orang lain, nggak perlu sumbangan dari lain. Dia pakai uang sendiri. Ada
Saya tahu beberapa orang, dia hebat sekali, saya bilang. Orang ini luar biasa, dan saya yakin dia sudah kaya, masuk surga lagi. Waduh, saya bilang, ini yang begini nih, saya bilang. Sudah kaya, orangnya berbuah, rendah hati lagi. Padahal dia kaya, rendah hati lagi. Mau melayani lagi. Wah, luar biasa. Ada tuh. Ya, nggak sombong lagi. Ada dulu di tempat saya juga, seorang pengkhotbah, sudah meninggal. Mantan seorang jenderal, rendah hati. Dia mau berkhotbah di tempat saya, bayangin, tanpa PK, karena dia tahu tempat saya itu adalah jemaat orang-orang marginal, ya. Artinya katakan marginal dalam arti orang-orang yang ya tidak bisa memberikan yang terbaik banget ya. Dan kita PK-nya ya hanya kasih ongkos bensin lah. Kalau dibilang bensin juga nggak cukup karena mobilnya ya sudah lebih bensinnya. Ya mungkin minum aquanya lah, untuk minum aquanya di jalan. Nah itulah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Dan orang itu rendah hati banget. Ada seorang mantan jenderal yang sayang sudah meninggal dia. Dan sering membantu gereja-gereja, sering. Tapi saya nggak pernah minta itu. Dia sering bantu gereja. Ya, hamba Tuhan dia bantu. Saya kadang-kadang malu lihat hamba Tuhan. Meminta proposal, bikin proposal lah, minta bantuan. Kalau saya bilang, tidak mau saya. Saya seumur hidup tidak mau bikin proposal dan minta bantuan. Kalau Tuhan mau gerakin saja. Saya bilang begitu. Dan puji Tuhan, orang itu meninggal dalam Tuhan dan luar biasa. Artinya dalam kerendahan hati. Nah ini yang seperti ini. Dia matikan kedagingannya. Dia lepaskan atributnya. Ya. Orang seperti ini kalau dia melayani, dia betul-betul lepaskan atributnya. Tidak bawa kehebatannya dia. Seperti yang tadi saya katakan seorang datu di Malaysia itu. Nah saudara kasih dalam nama Yesus. Ada 3 poin. Yang pertama tadi saya ulang, yaitu adalah orang-orang yang sudah dewasa rohani. Dia mau melayani. Yang pertama, dia roh yang sukacita melayani. Itu bukti, harus ada bukti. Orang yang dewasa rohani dibuktikan dia mau melayani. Ya, bayangkan tadi saya ambil contoh seorang datuk di Malaysia, ya, pengusaha, dia punya perusahaan 8 grup perusahaan. Ya, sebagai the holder perusahaan, dia mampu, dia ownernya, dia ownernya, pemiliknya, tetap melayani, ya, melayani dengan sukacita. Ini saya bilang upahnya besar di surga. Yang kedua tadi adalah tidak suam-suam kuku. Imannya kuat, tidak mudah goyah. Ya, saya katakan selama kita hidup di dunia ini pasti kita menghadapi masalah. Kita punya persoalan hidup, masalah apapun, ya. Bagaimana iman yang kita yang kuat, ya. Saya tadi gambarkan seorang datu tadi, saya lupa anak perempuannya mengalami kecelakaan atau sakit, saya lupa. Ya, dia mana sempat goyah, tapi dia kembali kepada Tuhan, dia percaya, ya, melayani Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang mematikan kedagingan, tidak memuaskan hawa nafsunya, ya, dan hidupnya penuh buah roh, kasih tentunya, ya. Tadi saya gambarkan punya kasih, ya. Nah itulah orang-orang yang sambil 3 saja. Ada bukti dalam orang-orang yang melayani Tuhan, orang yang sudah dewasa rohani, tidak childish, tidak anak-anak, mudah ngambek, mudah kecewa, ya, marah sama Tuhan, ya. Itu bukan orang dewasa. Nah, saya mau katakan orang yang dewasa, dia tahu melakukan yang baik maupun yang jahat, membedakan yang baik maupun yang jahat, maksud saya. Jadi kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, bukan hanya melakukan yang baik, tapi yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga kita harus buktikan. Orang akan melihat buktinya. Dia lihat perbuatan kita, sikap kita, karakter kita, attitude kita, etika kita. Oleh karenanya, saya mau ngajak kita orang yang percaya kepada Tuhan yang melihat video ini, mari kita menjadi orang-orang yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.